Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Stianisi. Di sini saya akan sedikit mengulas kembali tentang ijaz ilmi Al-Quran dalam penggunaan kata sama dan basor, yang mana terdapat dalam jurnal Refleksi volume 18 nomor 2 Mei 2019 oleh Anzah Muhimmatul Ilya, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta. Kata ijaz diambil dari kata ajaza ya juzu ijaz, yang berarti melemahkan. Sedangkan ilmi yang berarti mengenai ilmu pengetahuan. Jadi ijaz ilmi adalah pemberitaan Al-Quran sebagai kitab suci tentang hakikat yang dibuktikan oleh ilmu eksperimental yang pada saat itu belum tercapai oleh manusia karena keterbatasan sarana. Macam-macam ijaz ilmi ada 4 menurut Dr. Abdul Razak. Yang pertama, ijaz balagi, yaitu kemujizatan dalam segi bahasanya atau balaghahnya, yang mana muncul pada saat peningkatan mutu sastra Arab. Yang kedua, ijaz tasyri'i, yaitu kemujizatan dari segi persyariatan hukum-hukum ajarannya yang muncul pada penetapan hukum syariat agama Islam. Yang ketiga, ijaz ilmi, yaitu kemujizatan ilmu pengetahuan yang muncul pada kebangkitan ilmu dan sains di kalangan umat Islam. Yang keempat, ijaz al-adadi, yaitu kemujizatan kuantiti yang muncul pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Dapat dikatakan bahwa Al-Quran adalah sebagai syarat hadirnya ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan adalah bukti kesempurnaan Al-Quran, karena Al-Quran mendorong manusia untuk berpikir menggunakan nalarnya dan menambah ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dengan benar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang proses penciptaan manusia, yang mana indera manusia yang pertama kali berkembang dalam embriologi adalah pendengaran. Selanjutnya indera penglihatan yang berkembang pada umur kurang lebih 28 minggu. Pendengaran merupakan indera yang memiliki fungsi untuk mendengar semua apa yang ada di sekitar kita. Selain itu, fungsi pendengaran sebagai media pembelajaran, yaitu audio, yang mana pada peserta didik harus bisa mendeskripsikan atau mengevaluasi apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Kata sama yang berarti penglihatan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 168 kali, yang disebut dengan kata tunggal. Indera pendengaran merupakan salah satu mukjizat yang berhubungan dengan penciptaan makhluk, dan indera pendengaran pun memiliki nilai lebih dibandingkan dengan indera yang lainnya. Sedangkan kata basor yang dalam bahasa Arab memiliki arti melihat atau mengerti. Sedangkan kata absar merupakan jamak dari kata absor yang berarti penglihatan. Proses penglihatan memungkinkan seseorang menikmati dan menyaksikan kehidupan yang ada di sekitar kita. Fenomena-fenomena kata sama dan basor. Indera yang pertama kali dan terakhir aktif adalah indera pendengaran. Indera pendengaran merupakan indera utama manusia tatkala dirinya masih berupa janin. Lebih dari itu, indera pendengaran ini merupakan pertama kali mencapai tahap kesempurnaan manakala seseorang masih dalam perut ibunya. Pendengaran merupakan indera yang pertama kali aktif sehingga kita dalam perut sudah ada rangsangan sang ibu memberikan simulasi pada bayi, yang dimulai sejak dalam kandungan. Edukasi mengenai bagaimana memberi simulasi pada bayi yang dibutuhkan untuk kecerdasan anak. Salah satunya adalah mendengarkan murotal Quran, yang mana dengan cara tersebut dapat merangsang sel saraf anak. Dan ketika bayi lahir, dianjurkan mengadanykan pada telinganya. Dan indera pendengaran pun terakhir kali aktif, sehingga dalam Islam apabila sakaratul maut kita diharuskan mentalkin atau menuntun dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua yaitu keajaiban struktur mata.
Manakala seseorang masih keajaiban struktur mata yang mana bentuk indera penglihatan manusia secara keseluruhan hampir menyerupai sebuah bola bulatan kecil dengan lingkaran yang warna gelap di tengahnya. Lingkaran itu dikelilingi oleh dinding berwarna putih yang tampak kosong, namun sebenarnya mengandung unsur-unsur tertentu yang ada 3 lapisan. Yang lapisan pertama yaitu melindungi mata. Yang kedua, sumber nutrisi bagi sel-sel yang terdapat dalam bola mata. Dan lapisan yang ketiga berfungsi sebagai penangkal gelombang cahaya. Semua indera merupakan kesempurnaan yang lengkap dalam diri seorang manusia dengan potensi, tingkatan, dan bobot masing-masing. Pendengaran, meskipun ia berdiri dalam satu posisi, dia bisa mendengar banyak suara. Inilah mengapa ia disebut tunggal oleh Allah. Berbeda dengan penglihatan, ia bisa melihat banyak hal dengan posisi. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia diingatkan seharusnya kita mengutamakan pendengaran daripada penglihatan. Sebab masih banyak manusia yang hanya mengandalkan melihat fisiknya saja tanpa melupakan adanya mata batin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.